Memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. KPK dihancurkan pada masa Jokowi. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Partai-partai diperkosa pada zaman Jokowi, MK diperkosa pada zaman Jokowi, polisi dijadikan parcok pada zaman Jokowi, pansos gila-gilaan pada zaman Jokowi. Jadi memang ini saya sebut sebagai lubang hitam ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang memang kalau Pak Prabowo ini akan memperbaiki, lumayan kerja keras tuh. Tapi harusnya dia bisa. Negara ini negara maling. Kita harus lawan ini, kita harus hancurkan. Hanya dua tugas kita, kata Prabowo, yang penting. Satu, tegakkan supremasi hukum kalau negara ini ingin selamat, karena belajar dari sejarah. Tidak ada negara yang bisa bertahan lama kalau hukum tidak ditegakkan. Isunya adalah Presiden Jokowi itu PKI. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Namanya Pak Rewang, tokoh komunis, pinter. Dia tadinya mau ketemu Pak Rocky, tapi dia tiba-tiba sakit. Dia cuma pesankan begini, Pak Rocky jangan percaya pada Jokowi. Bahwa Jokowi itu PKI gaya baru. Ngomong yang keras. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum, karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser, karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Sebentar Pak, itu anunya. Susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Susu yang ketika di lokasi itu sebelumnya kan tempat disebutkan tidak tahu Sama sekali tidak ada. Dah ya. Makasih. Menghadap kantor Menko, lapor diri. Siapa namanya Pak? Jangan. Lapor Menko Polhukam. Tolol, tapi bangsatnya karena menyatakan bahwa kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara media itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan, kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bahwa kolonial itu istana, lu pulang besok nggak usah tinggal lagi lu Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini. Monas. Kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampai kenal ini kepada seluruh anggota kesatuan supaya segera kembali ke Kostrad, dan juga sampaikan hal ini kepada Komandan Batalion. Supardi, tokoh PKI penunggu makam keramat R. Umar Said di Wonogiri. 7. Jokowi sering dikunjungi Supardi alias Mbah Pardi yang sekarang nyamar jadi kuncen makam keramat R. Umar Said di Wonogiri. 8. Jokowi dididik dan dimentor oleh Mbah Pardi, tokoh PKI yang juga Satgas PDIP Boyolali.
9. Usulan nama Jokowi sebagai calon wali kota Solo direkomendasikan oleh Seno Kumuharjo, tokoh Lekra PKI atas permintaan Mbah Pardi. 10. Jokowi tidak pernah tunjukkan akta lahir, buku nikah, kartu keluarga asli yang mencantumkan nama ayah kandungnya Wijiatno. 11. Pendukung utama PDIP Solo dan PDIP Pusat adalah dari faksi PKI. Jokowi juga didukung Purwi Sanggeni, tokoh PKI Solo. 12. Sulami, ibunya Jokowi, adalah mantan Sekjen Gerwani. Sulami sering ke Giriwoyo, kasih pembekalan kepada kader-kader PKL. 13. Jokowi sering trauma mendengar gema takbiran karena teringat serangan umat Islam di Giriroto dengan suara takbir. 14. Jokowi rutin ke China dan Rusia sejak 2006. Berkedok acara Heritage Day, Jokowi di sana belajar tentang Munis di PKC China Angkatan Pertama. 15. Jokowi sering ucapkan slogan-slogan yang sering diucapkan PKI seperti pekerja partai, kawan revolusi, pintu gerilya. 16. Jokowi terbukti menerima belasan kali delegasi dari Partai Komunis China dan Timor Leste secara diam-diam. Berkedok studi banding. 17. Jokowi nekat ngaku Islam tapi selalu nyebut takbir, zikir dan tahmid dengan sebutan nyanyian. 18. Jokowi lebih memilih poros Moskow Beijing dan menjauh dari Washington meski akibatnya Mega batal dinominasi menjadi Sekjen PBB. 19. Joko Widodo mendukung Amhendro Priyono merekayasa teroris Islam di Solo yang bejat dan keji. 20. Jokowi halalkan segala cara untuk berkuasa dengan menyamar beragama Islam aslinya beragama Katolik. 21. Jokowi berkhianat menjual wilayah-wilayah kepulauan Indonesia ke China. Inilah para pejuang pembela ijazah sarjana Jokowi. Mereka menyebut dirinya sebagai kawan seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Rame-rame tunjukkan ijazah asli mereka dengan format sama seperti ijazah Jokowi dan kondisi yang masih bersih rapi seperti roti keluar dari pemanggangan. Semoga suatu saat kelak ijazah mereka bisa dibuktikan dengan ilmu forensik demi integritas intelektual alma mater. Isunya adalah Presiden Jokowi itu PKI. Saya sampaikan, saya lahir itu tahun 61, PKI dibubarkan tahun 65. Umur saya kan baru 4 tahun. Masa ada aktivis PKI balita? Ada digambar di media sosial, coba dilihat gambarnya. Tahun 1955, saat PKI yang namanya ketua PKI namanya DN Aidit itu sedang menyampaikan orasinya. Lah saya kok ada di bawahnya? Padahal saya lahir saja belum. Inilah yang namanya era digital tetapi digunakan. Kami sudah sampai pada identifikasi friend or foe. Kak tentara kan gitu. Dan terus terang, tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi. Karena kami purnawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Sudah jadi common enemy. Apa yang kita bicara lagi? Ayo kita bicara ke depan. Saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana, saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya. Ada itu nanti cawe-cawe berikutnya. Saya khawatir kalau terjadi hidden kudeta. Kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan hal ini kepada seluruh anggota kesatuan supaya segera kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan hal ini kepada Komandan Batalion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 12 orang yang terpampang di layar kita atau di backdrop kita. Saya berharap sebetulnya dituntaskan dulu yang 12. Buat saya Jokowi itu tidak perlu terlalu diberikan kalimat-kalimat eufemisme soal ijazah, soal skripsi, soal yang lain-lain. Saya pikir sudah selesai. Yang penting sekarang memang harus ada gelombang mesin dan pemicu denotator gerakan kita bahwa yang namanya Jokowi itu harus ditangkap dan anaknya harus dimakzulkan. Nah, gerakan ini tidak boleh sambil lalu. Gerakan ini harus seperti mesin polimer yang ada di pabrik-pabrik tekstil. Mesinnya tidak boleh berhenti karena kelihatannya kedatangan Pak Prabowo ke Solo dan berbagai penampakan-penampakan yang dia tampilkan, termasuk mengganti logo merah, bunga merah dengan gajah. Itu artinya gajah semakin besar dan gajah itu bisa menginjak siapapun. Dan mereka akan mengatakan bahwa ini adalah kebangkitan PKI, Jokowisme, PKI komunis tanpa PKI. Jadi yang jelas Jokowisme ini adalah ideologi yang dididik serius. Menurut Bapak Usman Amiruddin, seorang tokoh di Solo, usianya 86 tahun, bahwa Jokowi tidak ada hormatnya dengan PDIP. Jokowi dipersiapkan oleh jaringan komunis internasional untuk mempertegas bahwa komitmen perjuangan komunisme akan kembali bersentral di Indonesia. Saya mungkin merasa tidak perlu panjang lebar. Kata kuncinya, jangan pernah berhenti karena Jokowi telah menjadi pemicu kebangkitan PKI ketika dia memerintahkan kepada TNI untuk membakar seluruh dokumen-dokumen golongan A, B, dan C. Satu waktu beliau menyatakan secara resmi agar seluruh dokumen A, B, dan C yang pernah terlibat PKI tahun 1965 harus dibakar. Berarti patut diduga Jokowi adalah pemicu kebangkitan PKI di Indonesia. Sekian dari saya, mari kita usahakan agar ke-12 kawan ini jangan pernah ada yang masuk ke dalam penjara, karena masuk penjara itu buat kita adalah sebuah hal yang tidak pantas. Mestinya Jokowi yang dipenjara. Betul. Jokowi itu kan jelas itu PKI. Itu saya bisa buktikan. Hendro Priyono tahu tuh. Si Luhut pun tahu. Sebentar, Hendro Priyono mantan Kabin. Iya betul, mantan Kabin, tahu betul dia tuh. Saya ingat nama beliau saat saya di Lampung dulu, mantan di kasus peristiwa Talang Sari. Itu iya, dia dandam di sana kan. Iya, makanya ya kalau sudah dandam itu kok diam. Ada apa? Maka tokoh-tokohnya mungkin dikasih cuan gitu. Bapak Jokowi itu tidak senang dengan agama. Ya, senang agama terutama kepada Islam. Ya, ngeri sekali, ngeri gitu ya. Itu yang lebih meyakinkan bahwa Jokowi itu dari keluarga PKI. Bapaknya itu kader, ibunya Gerwani. Udah ngeri sekali. Gitu ya. Itu di bukunya undercover kan banyak yang sumber beritanya kan banyak. Iya. Bahwa Jokowi itu PKI gaya baru. Kenapa saya sampaikan berulang-ulang? Sama halnya ketika sampai buat PKI gaya baru sudah bangkit, orang ketawa, nggak percaya. Sekarang sudah banyak yang mengatakan betul PKI gaya baru sudah bangkit. Dan Jokowi adalah salah satu ujung tombak kebangkitan PKI gaya baru. Jokowi nggak sendiri, ada di belakangnya itu timnya Jokowi. Jadi waktu Jokowi masih presiden, timnya ya timnya Jokowi di KSP atau barangkali ada di sana dibentuk tim sendiri yang ngatur dan mengendalikan. Jadi PKI gaya baru ya itu. Orangnya mana PKI? Anda jangan pakai ukuran kriteria seperti PKI tahun 65. PKI gaya baru itu tidak tampil ke permukaan. Pernah Jokowi bilang nggak saya PKI gaya baru? Nggak pernah. Tapi dengan kehadiran Jokowi, ujung tombak PKI gaya baru yang sudah merasa lebih kuat sudah berani tampil. Salah satunya mengatakan saya bangga jadi anak PKI, udah berani. Pakai kaos Palu Arit sudah mulai berani. Ada pejabat namanya LBP yang mengatakan anak muda yang pakai kaos Palu Arit itu mode. Dia tidak merasa geram karena dia bagian dari itu. Halo LBP.
almarhum Salim Said, kan saya ulangi sempat bilang, nggak heran LBPC, Omnya aja kabur lagi ketika PKI gagal. Jadi sederhana lah. Jokowi PKI, saya ulangi lagi, statementnya dia mengatakan TNI Polri tidak perlu merazia mereka-mereka yang pakai kaos follower. Ngapain kalau bukan PKI gaya baru? Terus Kepres yang tadi yang saya bilang dia Kepres 28 itu PKI tahun 65 cuman korban lah, itulah ciri-ciri Jokowi. Jadi itulah PKI gaya baru bangkit kembali. Saya ulangi berulang-ulang, Pak Jokowi adalah PKI gaya baru. Waktu saya datang ke Surakarta, diminta memberi kuliah umum di Universitas Negeri UNS. Habis saya kasih kuliah, datang 2-3 orang. Saya masih kasih kuliah, kasih notes di situ tuh. Pak Rocky, nanti kami mau bertemu tuh. Saya pikir dosen-dosen muda. Saya bilang, mana yang mau ketemu? Datang satu-satu. Enggak, kami bukan dosen. Loh, jadi kalian apa? Kami mau ngomong tapi nggak di kampus. Ngomong di angkringan. Datang saya ke situ. Mulai dia bilang, saya mewakili seorang tokoh rakyat, anggota Partai Komunis Indonesia, anggota Komite Sentral CCPKI paling muda, mewakili pemuda rakyat karena dia ikut pemuda rakyat yang ditahan di Cipinang 12-13 tahun. Namanya Pak Rewang, tokoh komunis, pintar. Dia tadinya mau ketemu Pak Rocky, tapi dia tiba-tiba sakit. Dia cuma pesankan begini, Pak Rocky jangan percaya pada Jokowi yang ngaku-ngaku adalah rakyat. Saya ini pemimpin rakyat. Lalu bercakap-cakaplah di situ. Untuk satu isu pada waktu itu, Jokowi dielulukan oleh pers sebagai orang yang berhasil memindahkan pedagang kaki lima di yang gede itu, pasar Klewer, yang kemudian dinarasikan 30 hari Jokowi nego dengan rakyat untuk dipindahkan dan akhirnya berhasil. Dan nego itu dipamerkan di pendopo depan rumah wali kota kan. Anak-anak itu bilang itu bohong. Kenapa? Udah ada under table transaction bahwa akan dipindahkan karena udah dibayar. Tetapi Jokowi ingin itu dipamerkan terus sebagai hasil negosiasi dia. Siapa yang bayar? Oligarki. Sebut nama Sritex, kamu disebut itu Sinarmas, segala macam. Pokoknya semua oligarki yang ada di Solo. Jadi dia mau gambarkan begini, setiap kali ada lubang di jalan Solo itu, akhirnya saya mesti sebutkan satu persatu ingatan ini karena ini unsensor, bahwa Jokowi tidak ingin lihat ada lubang. Maka besok pagi itu langsung selesai. Sekarang dari mana uangnya tuh? Bukan belum di APBD kan? Ya duit oligarki. Itu pertama kali saya merasa, ini ada yang nggak benar nih Pak Jokowi ini. Pencitraan. Untuk itu, sekarang adalah fokusnya ada Fuad Meret. Bapak Jokowi waktu itu melegalkan peraturan Presiden nomor 17 2022 untuk memaafkan PKI. Siapa itu Jokowi? Jokowi itu siapa? Wahai polisi, kalian tahu Jokowi siapa? Kemarin kalian katanya pembekalan. Pembekalan apa? Ngabisin duit rakyat. Betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan hal ini kepada seluruh anggota kesatuan supaya segera kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan hal ini kepada